Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb kita semua, yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat terbesar lainnya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saat ini adalah nikmat bertemunya kita dengan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, marilah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Karena tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak berdoa dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karena syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, efeknya atau dampaknya kembali kepada diri kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi kita bersyukur bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan Allah Ta'ala berfirman di ayat yang mungkin kita semua mengetahuinya, mungkin kita semua menghafalnya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sebaliknya jika kita ingkar, jika kita tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah mengancam dengan mengatakan azabnya sangatlah pedih. Salawat serta salam semoga senantiasa terucap dari lisan-lisan kita semuanya kepada Nabi tercinta, Nabi yang terakhir, penutup para Nabi, Nabi yang kita berharap mendapatkan syafaatnya kelak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang ciri-ciri para penghuni surga, maka kita berbicara tentang surga itu sendiri dan orang-orang yang akan menempatinya. Surga adalah negeri kemuliaan. Surga adalah negeri keabadian. Surga adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan. Surga adalah negeri yang tidak ada lagi penderitaan. Surga adalah negeri yang setiap harinya adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Dan surga tidak akan mungkin bisa kita raih hanya dengan angan-angan tanpa amalan. Surga hanya akan bisa kita masuki
hanya akan bisa dimasuki oleh orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun." Di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang oleh mata. Ciri para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya di surah Al-Mu'minun. Allah taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Maka ciri pertama para penduduk surga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ciri para penduduk surga adalah mereka yang menjauhkan diri mereka dari perkataan dan juga perbuatan yang sia-sia. Apalagi perkataan dan perbuatan yang menyakiti saudara-saudari mereka. Tentu para penghuni surga, ciri mereka adalah mereka menjauhi hal tersebut. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Ciri para penghuni surga adalah mereka yang menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafizun, dan orang yang memelihara kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, kata Allah, zina dan yang sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah atau janji-janjinya. Jadi di antara ciri para penghuni surga, mereka menjaga kehormatan diri mereka. Kemudian mereka menjaga amanah yang telah diberikan kepada mereka. Amanah pekerjaan misalnya. Mereka menjaganya. Mereka berusaha menunaikan hak-haknya. Inilah ciri para penghuni surga. Kemudian Allah berfirman, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdaus
hum fiha khalidun. Mereka yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermajlis dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku sekalian, ketahuilah sebentar lagi akan lewat di hadapan kita seorang atau seseorang yang dia adalah para penghuni surga." Maka lewatlah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor sambil membawa sendalnya, menenteng sendalnya di tangan kirinya dengan jengkotnya yang masih basah. Sahabat semua melihatnya. Hari pertama. Hari kedua, Nabi SAW bermajelis dengan para sahabat dan Nabi mengatakan lagi sebentar lagi akan lewat para penghuni surga. Maka lewatlah sahabat Ansor yang kemarin lewat di hadapan Nabi dan para sahabat sambil membawa sendalnya. Hari ketiga Nabi SAW pun mengatakan kalimat yang sama. Sebentar lagi akan lewat seseorang yang kelak dia akan menghuni surga. Maka salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, beliau penasaran dengan sahabat Ansor yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Beliau pun mengikutinya dari belakang sampai ke rumahnya dan Abdullah bin Amr bin As berkata kepada sahabat Ansor tersebut, "Aku sedang ada pertengkaran dengan ayahku. Bolehkah aku menginap di rumahmu?" Maka sahabat Ansor tersebut mengizinkan Abdullah bin Amr bin As menginap di rumahnya. Maka dia pun menginap di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Apa yang Abdullah bin Amr bin As inginkan? Beliau ingin mengetahui apa amalan yang menyebabkan sahabat Ansor tersebut dikatakan sebagai ahli jannah, sebagai ahli surga. Maka hari pertama Abdullah bin Amr bin As tidak melihat ada amalan yang istimewa dari sahabat Ansor tersebut. Semua amalan yang dilakukan oleh sahabat Ansor tersebut amalan yang biasa-biasa saja. Salat 5 waktu, kemudian berzikir kepada Allah, melakukan salat sunnah, bersedekah. Itu amalan-amalan yang biasa-biasa saja yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hari kedua pun sama. Abdullah melihat ini enggak ada amalan yang istimewa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Hari ketiga pun sama. Tidak ada amalan yang istimewa. Maka beliau pun mengatakan kepada sahabat Ansor, beliau jujur kepadanya, sebenarnya saya tidak ada pertengkaran dengan ayah saya. Hanya saja saya penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, engkau adalah penduduk surga. Maka aku penasaran denganmu. Namun aku selama 3 hari menginap di rumahmu, aku tidak melihat ada satu amalan istimewa yang engkau lakukan. Maka sahabat tersebut berkata, iya benar, saya tidak memiliki amalan istimewa. Maka Amr pun ketika hendak pulang, Abdullah bin Amr bin As ketika hendak pulang, maka sahabat Ansor memanggilnya, wahai Abdullah, kemarilah. Saya memang enggak punya amalan yang istimewa. Tetapi sebelum tidur, biasanya yang saya lakukan adalah bermuhasabah. Menghisab diri saya. Jika ada orang yang menyakiti saya di siang hari, maka saya maafkan mereka semua. Jika saya mempunyai hutang atau ada orang yang berhutang kepada saya, maka saya ikhlaskan. Maka apa kata Abdullah bin Amr bin As? Pantaslah engkau dikatakan oleh Nabi sebagai ahlul jannah. Karena berat. Memaafkan orang-orang yang menyakiti kita tidak mudah. Menghisab diri, Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata,
hasibu anfusakum. Hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri para penghuni surga, Allah taala firmankan di dalam Al-Qur'an, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di antara ciri para penghuni surga, mereka di dunia adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Dan ketahuilah bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri para penghuni surga, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Apa yang mereka lakukan? Yada'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah, mereka bersujud, melaksanakan salat, berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Takut akan adab Allah dan berharap agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ini ciri para penghuni surga. Wabil asharihum yastaghfirun. Ciri para penghuni surga berikutnya adalah di akhir malam atau di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta benda yang mereka miliki ada hak orang miskin yang meminta dan ada hak orang miskin yang tidak meminta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang ciri para penghuni surga, yaitu mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Mereka berkata, ya Rabb kami benar-benar beriman kepadamu, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari adab neraka jahanam. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan kepada Allah pada waktu sebelum fajar. Merekalah orang-orang yang memiliki atau yang kelak akan menghuni surga. Kalau kita menemukan ada orang yang melakukan demikian, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, berlindung kepada Allah dari adab neraka jahanam, ketahuilah itulah ciri para penghuni surga. Di zaman Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ata rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sahabah. Salah seorang sahabat dari kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah. Sahabat tersebut ketika melihat Nabi SAW berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni akunu baina ahli wa waladi. Aku ini baru pulang safar, baru bertemu dengan anak-anakku, baru bertemu dengan istriku. Fa'adhkurak, tiba-tiba aku mengingatmu ya Rasulullah. Fa'ashtaqu ilaik, dan aku rindu sekali kepadamu ya Rasulullah. Fama asbir hatta atika fa'arak, dan aku tidak tahan sampai aku melihat wajahmu ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun melihat sahabat tersebut dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti di akhirat engkau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan aku pun dimasukkan ke dalam surga, akan tetapi surgamu surga Firdaus, surga yang tertinggi bersama para nabi, bersama orang-orang yang saleh. Kaifa arak, bagaimana aku melihatmu ya Rasulullah? Kemudian sahabat tersebut berkata lagi, ya Rasulullah, bagaimana kiranya jika kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam neraka jahanam dan engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka ini bisa dipastikan
fahadha ahra alla araka abadan. Fahadha ahra alla araka abadan. Maka ini bisa dipastikan ya Rasulullah, aku tidak akan bisa melihatmu untuk selama-lamanya. Sedih sahabat tersebut. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, fama radda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjawab apa-apa sampai Allah Taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka bersama para nabi. Minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Dikumpulkan dengan orang-orang saleh, dengan para siddiqin, dengan para syuhada. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Oleh sebab itu, di antara ciri para penghuni surga adalah mereka yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya semua umatku akan masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau masuk surga. Sahabat penasaran dan bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada gitu orang yang enggak mau masuk surga? Kata Nabi, wa man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya dialah yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf karena ternyata ini bukan kultum. Harusnya cuma 7 menit, jadi panjang banget. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.